surat acaranya. Yang pertama pembukaan yang harus saya sampaikan. Yang kedua sambutan dari Ketua Komunitas Belajar kita yang akan disampaikan Bapak Azharanas kepada Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 15 Bungo, yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 15 Bungo, Bapak Ibu Majelis Guru, anggota Komunitas Belajar SMA Negeri 15 Bungo. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat umur panjang, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan pertama kita dalam komunitas belajar. Mudah-mudahan nanti kegiatan yang akan kita laksanakan akan berjalan lancar dan apa yang menjadi tujuan kegiatan ini dapat kita capai. Kemudian salam dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, manusia terbaik sepanjang peradaban yang telah membawa umat manusia dan kita semua dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan dalam ilmu dan agama, ke zaman yang penuh dengan kemajuan ilmu dan cara Islam seperti yang kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, nah tujuan dari komunitas belajar ini memang sebenarnya adalah untuk wadah kita bersama dalam berkomunikasi, dalam sharing, untuk menyampaikan apa saja permasalahan yang kita rasakan, permasalahan yang kita hadapi dalam pembelajaran. Tujuannya apa? Tujuannya nanti dengan kita saling berbagi, saling sharing tadi, maka kita dapat mengidentifikasi hal-hal yang bisa kita perbaiki secara bersama, baik itu dalam kompetensi kita sebagai seorang guru maupun nanti upaya kita untuk meningkatkan keterampilan siswa maupun kompetensi siswa. Nah, jadi hari ini kita masih menyepakati rencana program, karena memang segala sesuatu itu mesti kita maksimalkan di rencananya. Ibaratnya sebuah proses pelatihan atau pertandingan. Nah, itu lebih lama latihannya daripada bertandingnya. Orang bertinju itu dia latihannya berbulan-bulan, nanti bertinjunya cuma beberapa menit. Nah, karena memang kita mesti maksimalkan di proses perencanaan ini supaya nanti kegiatan kita tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan kalau kita adakan kegiatan, kalau kita keluarkan dananya sekian, tapi imbas dari kegiatan kita itu tidak ada, atau hanya seremonial saja. Kita kumpul-kumpul, kemudian makan dan selesai, tapi tidak ada imbas untuk kedepannya. Nah, jadi harapannya kegiatan ini nanti memang ada imbasnya. Apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang nanti menjadi skala prioritas, karena tidak mungkin juga kita akan menampung, kita akan menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Tapi setidaknya nanti kita coba petakan skala prioritas, yang mana yang mesti kita dahulukan, yang mana yang masih bisa kita tunda. Karena segala sesuatu itu pasti tidak akan bisa kita laksanakan semuanya, dan nanti juga memuaskan semuanya itu tidak akan mungkin. Tapi kita coba pilah-pilah bagian mana yang akan nanti kita mulai, kemudian kita laksanakan, sehingga tujuan dari komunitas belajar kita ini dapat tercapai. Nah, secara umum di sini nanti sedikit saya sampaikan bahwa di kegiatan ini nanti kita coba akan menentukan tujuan komunitas belajar kita, apakah nanti kita fokus pada meningkatkan keterampilan mengajar atau berbagi pengalaman, atau mungkin kita tahu saat ini berkemungkinan akan juga ada perubahan kurikulum. Nah, ini yang coba nanti kita akan sama-sama sepakati. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan metode ini nanti setelah kegiatan ya.
setelah kita berjalan kegiatan itu dalam bayangan saya, ya misalnya kita mengundang pemateri atau mungkin kita membahas sepakat minggu ini membahas satu topik. Nah minggu berikutnya itu ada berbagi atau sharing atau menceritakan. Misalnya kita membuat suatu inovasi dalam pembelajaran. Nanti mungkin beberapa perwakilan itu menceritakan bagaimana penerapan yang sudah dilakukan di kelas, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan apa yang masalah yang dihadapi pada saat proses penerapan dari inovasi yang sudah dilakukan tadi. Nah itu secara umum Bapak Ibu yang akan kita lakukan pada hari ini. Nanti silakan sama-sama berikan ide, saran dan masukannya untuk kegiatan Kombel kita ke depan dan seterusnya. Mungkin demikian sementara untuk yang saya sampaikan di awal. Kemudian nanti kita sepakati juga karena tadi ada Pak Andri katanya mau pembahasan. Apakah demikian dari saya? Dan nanti mohon kesediaan juga karena ini acara pertama kita dari Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memberikan arahan, penguatan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan nanti diberikan waktu 30 menit. Mungkin di belakang semua ya. Iya, kejauhan tadi. Oke. Hah? Coba. Sudah direkam. Sudah. Ada. Sudah direkam. Kamu sih cakap. Gimana rekam? Oh, mulai kan. Nanti dipotong saya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas kesempatannya. Pada hari ini saya akan berbagi praktek baik pembelajaran berbasis proyek dalam KBS atau disebut juga Kombel, komunitas belajar sekolah, yang mana pada 3 bulan yang lalu saya mengikuti kegiatan PKG dan pada hari ini akan melaksanakan yaitu rencana tindak lanjut dari kegiatan yang sudah saya laksanakan selama 3 bulan ini. Selanjutnya ini ada untuk kami yaitu berolahraga itu mudah, ya memang sebenarnya mudah olahraga itu ya. 3M, mudah, menyenangkan, menyehatkan. Nah ini moto dari olahraga itu sebenarnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK, yaitu saya memilih kegiatan SEM atau Sport Education Model. Jadi dari kegiatan ini nanti saya akan menjabarkan apa tujuannya, bagaimana cara melaksanakannya, dan ini merupakan program yang dapat digunakan untuk Kombel kita. Yang pertama, latar belakang pelaksanaan SEM ini, yaitu saya mengadakan kegiatan SEM ini di sekolah kita didasari kebutuhan yang mengembangkan keterampilan, sikap positif, dan budaya hidup aktif pada siswa. Beberapa permasalahan yang sering muncul di lingkungan sekolah kita, yaitu dengan pelaksanaan pendidikan jasmani yang berfokus pada keterampilan tanpa memberikan pengalaman. Jadi SEM ini nanti akan memberikan pengalaman lebih nyata dibandingkan hanya berolahraga saja. Jadi melalui implementasi SEM ini, sekolah berupaya menciptakan suasana belajar yang menyerupai lingkungan olahraga yang sebenarnya, di mana siswa tidak hanya berperan sebagai pemain, tapi juga sebagai pelatih nanti. Kemudian juga sebagai wasit, manajer, dan juga nanti sebagai kepala dinas. Kita ada undangannya nanti kepala dinas datang gitu, tapi siswa kita yang jadi kepala dinas dan juga memberikan pengalaman yang lebih bagi siswa kita. Tujuan melaksanakan SEM ini salah satunya itu supaya antusias
siswa dalam berolahraga itu lebih positif. Ini latar belakangnya. Selanjutnya, tujuan SEM yang pertama meningkatkan partisipasi aktif dan antusias dalam berolahraga. Jadi biasanya kalau kita melaksanakan kegiatan olahraga, kelas meeting dan lain-lain itu kan kita siapkan semuanya oleh guru. Tapi pada kegiatan SEM ini kurang lebih sama seperti pemilihan ketua OSIS kemarin. Ada KPU-nya, ada Bawaslu-nya, sehingga lebih memberi wawasan dan juga situasi nyata kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu lebih merasakan. Dan tujuannya yang selanjutnya itu mengembangkan keterampilan olahraga. Ini tentu ketika kita melaksanakan kegiatan tersebut mengembangkan keterampilan olahraga. Jadi dalam kegiatan ini nanti SEM yang akan saya lakukan itu yaitu di bidang futsal. Nah, futsal nanti kita turnamen futsal antar kelas. Jadi dengan adanya kegiatan tersebut kita akan rancang nanti kegiatannya menyerupai kegiatan nyata turnamen-turnamen yang dilaksanakan pada tingkat-tingkat nasional maupun tingkat-tingkat internasional. Kemudian menanamkan nilai-nilai sportivitas dan etika. Dengan adanya peran dari masing-masing siswa ini, nanti siswa itu akan mempunyai tanggung jawab sendiri. Dia juga sebagai pelatih ada, sebagai wasit ada, sebagai pemain ada, sebagai tamu undangan juga ada. Nanti dia akan lebih memiliki peran yang lebih dan juga punya tanggung jawab sendiri terhadap perannya, sehingga akan dapat menimbulkan sportivitas dalam kegiatan tersebut. Kemudian mendorong kerjasama tim dan kepemimpinan. Dalam kegiatan tersebut nanti kita akan bentuk panitianya, jadi masing-masing panitia punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang kelima yaitu mengasah kemampuan pengambilan keputusan, pemecahan masalah. Tentu dalam kegiatan ini semua siswa itu terlibat, jadi masing-masing siswa harus bisa menghadapi permasalahan yang mereka hadapi pada peran yang mereka ambil. Ya, bisa itu sebagai ketua panitia, kemudian juga sebagai kepala dinas akan memberi sambutan. Nanti mereka akan diberi tugas memberi kata sambutan dan mencari kata sambutan itu sendiri. Nanti pas pertemuan, pas pembukaan maupun penutupan kegiatan SEM itu kepala dinasnya hadir dari siswa kita sendiri. Jadi itu gambaran SEM. Kemudian yang terakhir itu melaksanakan kegiatan berbasis proyek bersama SMA Negeri 15 Bungo. Jadi kegiatan ini merupakan saya pinginnya ini masuk dalam program KBS atau Kombel kita. Kegiatan ini akan berlanjut terus. Kalau di luar sana ada mereka mengadakan liga. Jadi setiap tahun itu kegiatan olahraga itu berjalan terus full, ada liganya ataupun turnamennya, sehingga siswa-siswa lebih antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga. Kalau selama ini kan kita kegiatan rutin kita kan seperti kelas meeting itu saja. Tapi kalau di luar sana mereka punya gebrakan baru dan juga punya kegiatan-kegiatan yang lebih rutin yang setiap tahunnya itu berjalan seperti liga. Walaupun pelaksanaannya tidak terlalu ketat, tidak memakan waktu, bisa dilaksanakan di sore hari setelah pulang sekolah, maka dilakukan yang tanding sore ini kelasnya ini kelasnya. Nanti di akhir tahun maka kita akan melakukan penutupan liga tersebut. Nah, itu gambaran untuk pelaksanaan SEM. Ini langkah-langkah yang akan kita ambil pada saat melaksanakan SEM. Yang pertama tentu kita melaksanakan analisis kebutuhan perencanaan SEM ini yang sesuai, termasuk menentukan jenis olahraga atau permainan yang akan dilaksanakan. Jadi dalam hal ini mungkin besok saya akan melaksanakan futsal. Namun dalam hal ini juga saya minta bantuan juga dengan Bapak Ibu memberikan kritik dan saran bagaimana cara melaksanakannya dengan baik nanti. Mungkin bisa saja sekali dua untuk putra futsal, untuk putri kita laksanakan bola voli, itu kegiatannya. Kemudian membagi siswa dalam beberapa tim atau kelompok akan bekerja sama selama satu musim semester.
atau beberapa minggu untuk menciptakan suasana seperti liga atau turnamen. Selanjutnya menyiapkan perangkat yang diperlukan seperti fasilitas, alat olahraga, dan sistem penjadwalan pertandingan atau latihan. Tentu kalau saya sudah menyiapkan ini, nanti saya minta dari setiap kelas itu nanti akan lakukan latihan supaya lebih maksimal. Seperti yang dikatakan Pak Anas tadi, bahwa untuk melakukan pertandingan itu tentu kita perlu persiapan dan juga latihan. Karena tanpa latihan tentu kegiatan ini juga tidak bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya pemberian tanggung jawab seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tanggung jawab kepada siswa. Siswa diberikan peran berbeda-beda dalam satu tim seperti pemain, kapten tim, pelatih, manajer, dan wasit. Rotasi peran dapat dilakukan agar siswa bisa merasakan tanggung jawab yang bervariasi. Selanjutnya guru menjelaskan tugas dan tanggung jawab setiap peran serta memberikan arahan mengenai cara melaksanakan peran tersebut secara efektif. Jadi untuk kegiatan ini selain siswa yang melaksanakan, guru tentu juga menjadi fasilitator. Jadi guru juga mengarahkan. Jadi ini untuk langkah-langkah yang kedua. Selanjutnya langkah-langkah yang ketiga itu pelaksanaan kompetisi atau pertandingan. Guru menyelenggarakan pertandingan yang terstruktur dan berkelanjutan seperti liga atau turnamen. Pertandingan ini bisa diadakan secara mingguan ataupun sesuai jadwal yang ditentukan. Jadi untuk kegiatan SEM ini saya rasa bisa kita lakukan secara berkelanjutan. Jadi setiap tahun itu ada semacam piala bergilir antar kelas dan seterusnya. Pada tahap ini siswa bertanggung jawab menjalankan peran mereka sesuai yang sudah ditentukan seperti menjaga sportivitas, menghormati keputusan wasit, dan beberapa peran aktif. Biasanya dalam kegiatan olahraga itu sering sekali terjadi konflik, terjadi perkelahian. Dengan adanya kegiatan SEM ini bisa menjawab dari permasalahan tersebut, karena kita akan meningkatkan sportivitas siswa-siswa kita dalam saat bertanding, sehingga mereka jika tanding di luar pun mereka punya sportivitas yang tinggi. Yang keempat yaitu evaluasi dan refleksi tim. Setiap selesai bertanding, nanti siswa akan diajak melakukan evaluasi, refleksi tentang kinerja tim, strategi yang berhasil, serta aspek yang perlu diperbaiki. Kemudian guru juga memberikan umpan balik konstruktif untuk setiap tim, membantu mereka memperbaiki teknik dan memahami konsep olahraga yang lebih mendalam. Ini untuk evaluasi, refleksi tim. Selanjutnya yang kelima yaitu refleksi dan perbaikan model pembelajaran. Yaitu pada kegiatan ini guru melakukan refleksi terhadap proses dan hasil pelaksanaan SEM dan mengidentifikasi aspek yang berjalan dengan baik dan yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan berikutnya. Selanjutnya umpan balik dari siswa juga dapat digunakan untuk menggunakan model SEM ini dan di masa akan datang. Jadi refleksi ini sangat penting sekali ketika nantinya kegiatan SEM ini berjalan dan bisa kita lakukan secara maksimal, dan juga nanti akan melakukan refleksi agar kegiatan selanjutnya lebih baik. Yang terakhir itu hasil yang diharapkan dari kegiatan SEM yang akan dilaksanakan itu. Yang pertama peningkatan keterampilan olahraga. Jadi siswa-siswa kita yang biasanya sering bermalas-malasan dalam olahraga, bahkan sekarang sudah banyak yang terpengaruhi oleh HP. Bahkan di dusun-dusun pun saya lihat kegiatan sepak bola maupun olahraga-olahraga lainnya sudah banyak tutup semenjak corona kemarin. Jadi memang tidak ada lagi bibit-bibit yang bermain bola di dusun-dusun, sehingga dalam kegiatan ini saya berharap dengan adanya kegiatan ini bisa memicu atau merangsang siswa-siswa kita untuk berolahraga, bermain bola, bermain voli di luar sana, sehingga kegiatan olahraga itu bisa hidup lagi. Terutama di libur boleh dikatakan sudah banyak kegiatan olahraga yang mati, tidak ada berjalan sama sekali, dan juga tidak pernah lagi ikut pertandingan-pertandingan.
Terakhir saya membawa tim sepak bola itu tahun 2022. Nah, itu yang terakhir. Ada setelah itu tidak lagi. Waktu sebelum corona itu kegiatan olahraga masih banyak dilaksanakan, termasuk di SMA kita pun sebelum-sebelumnya juga ada mengirim LPI dan lain-lainnya. Tapi sekarang kegiatan olahraga ini sangat minim. Dan terus terang saja untuk permasalahan ini saya sendiri tidak mampu menghadapinya. Jadi saya minta juga bantuan dari Bapak Ibu bagaimana cara mengatasi olahraga yang sudah meredup baik di sekolah maupun di luar sana. Jadi saya sangat miris sekali kadang nengok siswa-siswa di luar sana hanya bermain HP. Padahal zaman kami masih kecil dulu, asal ada dengar orang main bola, kami sudah ikut main bola. Tapi sekarang banyak sekali siswa-siswa yang tidak mau lagi berolahraga. Dan selanjutnya yaitu pembentukan sikap sportivitas dalam bermain. Banyak sekali kita dengar di luar sana ketika diadakan turnamen berkelahi, wasit ditinju, pemain ditinju. Ini penyebabnya salah satunya yaitu tadi karena tidak ada sportivitas dari pemain tersebut maupun penonton dan juga dan lain-lain. Jadi dalam hal ini adanya kegiatan SEM ini harapan saya itu anak-anak ini diberi situasi nyata dalam kegiatan bermain. Jadi mereka bisa merasakan kalau saya jadi panitia gini loh susahnya. Kalau saya jadi kepala dinas menyampaikan kata sambutan begini. Jadi lebih memberikan pemahaman yang lebih nyata sehingga sikap siswa itu bisa tumbuh ke arah yang lebih sportivitas. Yang ketiga itu peningkatan kemampuan kerjasama dan pemimpinan. Jadi di olahraga ini juga merupakan salah satu bentuk organisasi yang dapat meningkatkan pelatihan kepemimpinan. Kalau mereka bisa menyelesaikan atau melaksanakan kegiatan tersebut dengan sukses, berarti mereka itu sudah bisa memimpin dalam mengadakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Karena di desa-desa sekarang boleh dipilih desa yang mampu menyelenggarakan kegiatan sepak bola. Di Limburi khususnya banyak panitia itu yang tidak mampu menyelenggarakan. Jadi jika terjadi keributan, maka panitia tidak bertanggung jawab. Jadi tidak ada rasa tanggung jawab dan juga kemampuan kerjasama atau kepemimpinan mereka. Selanjutnya yang keempat, pengembangan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas. Nah, jadi di sini juga bisa melatih siswa kita lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Dan yang kelima, peningkatan partisipasi aktif dan antusias terhadap pendidikan jasmani. Jadi juga saya merasa sendiri bahwa saya masih belum baik dalam melaksanakan pembelajaran, tapi dalam hal ini saya berusaha untuk menggali, mencari pemahaman yang lebih baik lagi agar nanti dalam pembelajaran saya lebih baik lagi. Kemudian juga yang terakhir, peningkatan kepercayaan diri dan kemandirian. Dari kegiatan tersebut, ya saya berharap siswa-siswa kita lebih percaya diri dan mandiri dalam semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Banyak siswa-siswa kita yang kadang disuruh jadi pemimpin upacara, berani. Banyak disuruh jadi pemimpin di pramuka, berani. Itu salah satunya karena kita masih minim juga pelatihan kepemimpinan terhadap siswa-siswa kita. Jadi salah satunya selain dari pramuka dan juga yang lainnya, kita bisa mengadakan SEM ini kurang lebih seperti kegiatan pelaksanaan pemilihan OSIS sebelumnya, yaitu kegiatan yang lebih nyata yang lebih memberi tanggung jawab kepada siswa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan untuk rencana tindak lanjut saya. Jadi insya Allah saya juga akan berusaha melaksanakan kegiatan SEM ini dengan sebaik mungkin untuk memberi pengalaman maupun pembelajaran terhadap siswa-siswa kita. Jadi dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai kegiatan SEM ini. Kepada Bapak Ibu kami persilakan.
Ya, sebenarnya saya juga tertarik dengan apa yang Pak Anies sampaikan mengenai SEM ini. Saya juga membayangkan ketika dalam pembelajaran olahraga siswa diberikan peran yang benar-benar siswa tadi juga bermain peran, apakah itu sebagai pelatih, sebagai wasit, atau mungkin juga tadi katanya sebagai kepala dinas. Artinya dia juga memiliki tugas masing-masing atau peran masing-masing. Nah, tapi tentunya dalam menerapkan ini tentu perlu perencanaan yang matang. Nah, yang saya tanyakan di sini mungkin sekiranya nanti Pak Andri menerapkan ini di sekolah, kira-kira apa yang akan menjadi tantangan atau kendala tersendiri bagi Pak Andri untuk melaksanakan SEM ini di sekolah selaku guru PEJAS? Mungkin ini yang saya tanyakan. Terima kasih. Baiklah. Jadi dalam hal ini tentu melaksanakannya tidak mudah, banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk yang pertama, saya rasa itu tantangannya adalah waktu. Kadang itu waktunya melakukan persiapan itu terlalu singkat. Kita sering dalam kegiatan-kegiatan apapun sudah hampir hari H-nya baru melakukan persiapan. Jadi saya minta itu bagaimana caranya bisa kita melaksanakan kegiatan ini dengan ya waktu yang masih panjang, kemudian persiapannya matang, baru kita laksanakan. Biasanya waktu yang sering jadi tantangan untuk kita menyiapkan kegiatan. Dan selanjutnya juga yaitu sarana prasarana kita dalam kegiatan. Saya harus berusaha memilih kegiatan yang bisa dilaksanakan. Nah, seperti yang saya sampaikan, untuk kegiatan futsal, insya Allah untuk kegiatan tersebut bisa kita laksanakan. Untuk sarana-sarananya cukup untuk kegiatan tersebut. Jadi solusinya itu yang saya berikan ketika ada tantangan atau hambatan ketika saya melaksanakan kegiatan tersebut. Tentu saya tidak bisa melaksanakan kegiatan SEM ini yang peralatan ataupun sarana-sarananya tidak lengkap di sekolah kita. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu Pak Ilham. Saya berharap nanti ada kerjasama kita dalam menyusun kegiatan ini. Harapan saya itu ya ketika saya mendapat ilmu dari luar, saya bawa ke dalam sini. Ketika itu hal yang positif, saya harap kita bisa bekerjasama dengan baik, gitu Pak. Ya, kurang lebih itu Pak Ilham ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu. SEM itu Sport Education Model, jadi model pendidikan olahraga. Pas ya? Dimatikan Pak Anwar lah. 30 menit kan? Udah 30 menit ya Pak. Nah, jadi itu gambarannya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bu Rima, ada pertanyaan Bu Rima? Ada pertanyaan? Ya, mengenai apa yang saya sampaikan. Tentu yang saya sampaikan ini saya pahami tidak terlalu maksimal, tapi secara umum saya yakin Bapak Ibu mendapat gambaran dengan apa yang saya sampaikan ini. Ya, saya harap apa yang saya sampaikan ini ya mudah-mudahan bermanfaat untuk sekolah kita. Silakan Bapak Ibu, jika ada, silakan Pak. Baik, Pak Andri, terima kasih tadi apa yang sudah disampaikan. Menurut saya itu adalah hal yang sangat bagus sekali, dari ide yang sangat bagus. Nah, memang yang nanti ini mungkin apa ya pandangan saya tidak bertanya, mungkin memberikan masukan juga saran. Nah, coba nanti dari apa yang sudah Pak Andri rancang tadi, kalau memang bisa kita laksanakan. Nah, dengan beberapa pertimbangan tentunya, karena mengingat jadwal yang ada di sekolah kita juga relatif padat ya. Ada, kalau kita lihat sampai sore anak-anak ada kegiatan. Dan kalau memang dimungkinkan memang bisa dilaksanakan liga tadi. Nah, tapi liganya itu tidak seperti apa ya, liga ini ya, liga yang resmi yang memang mungkin durasi waktunya lebih lama, tapi coba paling tidak untuk pembelajarannya dulu kita ambil. Misalnya kalau dalam satu semester itu kalau standarnya mungkin berapa kali pertandingan, nah kita ambil setengahnya atau seperempatnya baik saja. Tapi di situ anak-anak sudah belajar bagaimana mereka sebagai pelatih, misalkan bagaimana nanti mereka berperan sebagai kepala dinas, misalkan, atau bagaimana mereka nanti
berperan dalam mengelola sebuah liga. Baik tidak kita dapat pembelajaran itunya dulu. Walaupun saya yakin juga nanti akan ada tantangan seperti pertanyaan Pak Rahmat tadi kan, bagaimana kita memanajemen waktu dengan keterbatasan waktu yang ada. Kemudian anak-anak kita juga, Pak Andi mungkin juga tahu kan bagaimana kompetensi anak kita dalam kreativitas itu juga tantangan. Nah, tapi setidaknya tadi ide yang bagus tadi itu bisa terlaksana, minimal pembelajarannya nanti yang mereka dapatkan dalam memainkan peran-peran tadi sebagai penyelenggara dari liga yang sudah Pak rencanakan. Oke, seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan juga saran dan kritikan dari Bapak Ibu. Ini sangat bermanfaat sekali untuk saya. Jadi memang betul apa yang disampaikan Pak Anas, terutama siswa kita, bagaimana cara kita nanti mengkoordinir kegiatan ini bisa berjalan dengan sukses. Ya, apa yang disampaikan Pak Anas tadi betul. Saya akan berusahakan nanti membuat semacam pembelajarannya aja dulu sebagai contoh. Nanti pelaksanaannya paling saya lakukan di kelas meeting. Jadi di kelas meeting nanti ada Pak Ferry, Pak Budi yang juga bisa bantu saya dan juga guru-guru lain untuk kegiatan tersebut. Jadi nanti akan saya coba membuat pertandingannya dan juga menganalisa segala kebutuhan kegiatan tersebut. Dan juga satu lagi biasanya itu waktu pertandingan. Biasanya kalau anak ini minta pertandingan itu lama, tapi pada kenyataannya anak-anak kita fisiknya 5 menit saja sudah main tumbang. Nah itu, jadi banyak permasalahan yang akan dihadapi. Tentu dengan bersama-sama saya yakin kita bisa menghadapi tersebut. Mungkin itu saja Pak penyampaian saya untuk kegiatan PKG ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.